Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di mata kuliah kita Sistem Security ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita dan kali ini kita akan masuk ke dalam hal-hal yang teknis ya. Oke, baik, akan saya tampilkan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, perlu saya sampaikan bahwa seluruh informasi ini ditujukan untuk pembelajaran ya dan tidak dibenarkan untuk menggunakan informasi yang ada di video ini di mata kuliah kita ini untuk hal-hal yang di luar perkuliahan ya. Jadi jika ada di antara Anda yang menyalahgunakan ya informasi yang ada di perkuliahan ini di luar hal-hal yang untuk perkuliahan kita, maka itu bukan menjadi tanggung jawab saya melainkan menjadi tanggung jawab Anda pribadi ya. Ini perlu saya sampaikan karena materi kita ini akan ada beberapa informasi yang cukup sensitif. Jika Anda bisa mengolahnya lebih lanjut, Anda bisa melakukan itu untuk hal-hal yang melanggar hukum ya. Oke, baik, kita akan mulai. Jika sebelumnya kita sudah bahas tentang brute force ya, brute force attack terhadap aplikasi kita ya. Nah, ini ada kelemahan lain ya, ada celah keamanan lain yang sering digunakan dan ini yang menurut saya yang paling menakutkan yaitu yang namanya backdoor ya, namanya backdoor. Jadi backdoor itu si hacker atau cracker itu dia mengupload namanya seperti dengan shell script ya, seperti ini bentuknya shell scriptnya itu untuk mendapatkan full akses di server kita. Ya, jadi dia mengupload ini, kemudian dia bisa mendapatkan full akses ke server kita. Anda perhatikan di sini. Ini kan kalau Anda lihat seperti mirip-mirip dengan Windows Explorer ya, kalau yang pakai Windows ya. Nah, dari sini Anda bisa membuka semua file yang ada di sini. Gitu ya. Di sini Anda bisa lihat ada hak aksesnya, kemudian di sebelah kanan sini actionnya ya, di sini bahkan dia bisa edit mengedit file itu langsung di sini atau Anda mendownloadnya bisa langsung di sini. Biasanya juga dilengkapi dengan fitur untuk mengupload file. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi ketika Anda menemukan file ini di server Anda, nah, berarti file Anda sudah kebobol ya. Nah, eh, bagaimana cara memperlakukan server yang sudah terlanjur kebobol seperti itu ya. Nah, itu yang pertama adalah isolasi. Ya, isolasi itu adalah kita offline-kan server kita ya, kemudian kita lepas dari networknya, jangan sampai dia terhubung ke networknya kantor atau perusahaan kita ya, baru kita lakukan analisa lebih lanjut di situ. Jadi itu posisinya offline ya. Kemudian kita harus mengidentifikasi backdoor itu dari mana dia munculnya. Kok bisa masuk backdoor itu ya. Nah, itu dia dicek kemudian kira-kira mungkin apa yang sudah dilakukan oleh cracker ya setelah dia memiliki backdoor itu. Ya, gitu ya. Jadi ini banyak yang harus dicek ya. Ada yang mungkin server logs, bisa database record, kemudian kita cek kode program kita sendiri. Ya. Kemudian remove the backdoor. Ya, pasti ya, kita hapus itu backdoor itu ya. Cuman ya, cuman Anda harus mengamankan terlebih dahulu aplikasi Anda, gitu ya. Jadi jangan, wah ada backdoor-nya nih, kemudian dihapus, tapi nggak diperbaiki aplikasinya, gitu ya. Ya percuma saja, nanti akan dapat lagi backdoor-nya, seperti itu ya. Nah, kemudian, nah ini yang penting, change password ya, ubah semua password yang ada di server itu. Bisa jadi crackernya atau hackernya itu sudah memiliki password-password Anda, dan ini bahaya, gitu ya. Jadi, saya ulangi lagi, langkah pertama adalah isolate, offline kan server Anda, kemudian identify, ya, kok bisa ini backdoor-nya masuk lewat mana, kemudian hapus backdoor-nya, ganti semua password yang ada di sana, dan terakhir adalah perbaiki aplikasi Anda. Gitu ya. Biasanya backdoor ini dia itu masukkan melalui fitur upload ya. Jadi tersangkanya itu adalah fitur upload. Jika di aplikasi Anda memiliki fitur upload, nah biasanya lewat situ ya. Nah, sekarang bagaimana nih cara mengamankan fitur upload di aplikasi Anda? Yang pertama, input validation ya. Jadi ketika file itu diupload, Anda harus cek dulu. Oh, misalnya ini untuk
upload foto misalnya, ada fitur upload foto, maka mestinya yang boleh diupload adalah file-file foto, image ya, entah itu JPG atau PNG dan lain sebagainya. Jadi kalau dia mengupload file-file selain image, mestinya nggak boleh, gitu ya. Mestinya nggak boleh. Misalnya ada yang upload file doc atau apalagi file PHP gitu ya, nggak boleh kalau pakai web, gitu ya. Nah, kemudian biasanya kalau itu untuk foto, dia filenya nggak boleh besar-besar, nggak perlu besar-besar, karena hanya akan tampilkan kecil saja biasanya di ujung sebelah kanan atau sebelah kiri. Kecil aja tampilannya, filenya nggak usah besar-besar ya. Jadi yang pertama, difilter file jenis filenya, yang kedua, difilter juga dengan ukuran filenya, nggak boleh besar-besar ya. Kemudian setelah file itu diupload, itu di-encrypt dulu. Di-encrypt dulu, baru diletakkan di server. Path-nya biasanya ya, path-nya menuju file itu diletakkan di dalam database. Tapi posisinya ter-encrypt gitu ya. Jadi apa namanya? Banyak tekniknya ya. Silahkan Anda gunakan macam-macam bentuk enkripsi. Yang penting ketika file di-upload itu bukan file aslinya yang akan disimpan di sana. Misalnya nih, file asli namanya backdoor.php. Ketika dia di-upload, maka dia harus di-encrypt dulu. Sehingga namanya bukan lagi backdoor.php. Tujuannya apa? Agar ketika nanti hackernya tahu, oh nanti di-upload ini dia akan masuk ke path, misalnya server, kemudian aplikasi, kemudian upload gitu ya. Ketika dia buka itu, ya dia nggak dapat itu file backdoor.php-nya tadi karena nama sudah berubah gitu ya. Kemudian limit di file upload permission. Jadi misalnya oh yang boleh upload ini hanya user dengan role-nya apa. Sebelumnya udah kita pelajari ya bagaimana kita memberikan hak akses kepada user, ada banyak tekniknya. Nah itu. Misalnya kalau di aplikasinya si Akad misalnya yang boleh upload tuh hanya dosen, mahasiswa nggak boleh upload misalnya seperti itu ya. Jadi apa namanya kita bedakan path-nya, lokasi upload-nya yang itu hanya bisa diakses oleh grupnya dari dosen. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup ribet ya untuk mengamankan itu daripada membobol. Oke, ya, tentu saja. Oke, berikutnya ketika server Anda sudah terbobol ya, sudah ada apa namanya backdoor di sana, apa yang biasanya dilakukan oleh hacker atau cracker ya? Biasanya nih ya, itu disebut dengan privilege escalation. Jadi mereka akan berusaha merubah aksesnya user mereka di server. Ya, jadi biasanya motifnya begini motifnya. Registrasi dia sebagai user biasa. User biasa kan dia aksesnya kan terbatas, ya kan? Kemudian dia bisa menemukan celah keamanannya, dia bisa mengupload backdoor di sana, maka dia akan mencari informasi tentang database itu. Ya, database-nya di mana, di IP address-nya berapa, username-nya apa, password-nya apa. Kemudian dia akan masuk ke database itu dan dia akan mengubah privilege dari user yang dia daftarkan tadi. Jadi yang awalnya dia user biasa bisa jadi diubah menjadi privilege jadi super admin. Nah, gitu ya. Pada beberapa sistem biasanya itu hanya sesederhana untuk merubah status gitu ya. Jadi misalnya ada sistem yang statusnya itu kalau admin 1, kalau user biasa 2 gitu ya. Jadi dia tinggal cari aja ini. Oh, kalau mau merubah jadi admin, tinggal dia jadi statusnya jadi 1. Udah, dia login lagi jadi admin. Nah, seperti itu. Atau kalau mau apa namanya cara yang lebih barbar ya, itu dia di-download apa namanya username dan passwordnya di dump database-nya. Database-nya di dump, kemudian dia berusaha untuk nge-crack database-nya, apa namanya enkripsinya. Biasanya kan passwordnya sempat dalam bentuk terenkripsi ya. Kalau plain text ya konyol aja gitu ya. Dienkripsi, kemudian dia berusaha menebak itu. Nah, jadi apa namanya? Oh, ternyata user adminnya itu misalnya admin passwordnya admin juga ternyata. Nah, gitu ya. Tentu saja itu nggak boleh digunakan ya, misalnya seperti itu. Meskipun itu di lingkungan testing ya, biasanya kan admin. Nah, itu jangan ya. Pakai yang lain ya. Oke. Kemudian nah, sekarang kalau database-nya Anda sudah kehack, ya gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menanganinya? Yang pertama, harus mengubah username dan password dari database tersebut. Ya, tentunya ini setelah Anda menghapus backdoor-nya ya. Kalau masih belum dihapus ya percuma. Gitu ya. Jadi dihapus, username database-nya diganti ya, sehingga informasi yang mungkin tadi sudah didapatkan oleh hacker atau cracker itu sudah nggak berlaku lagi. Ya. Kemudian yang kedua, cek jika ada data-data mencurigakan misalnya. Loh,
ini kok harusnya admin cuma satu, kenapa kok ini ada 2 adminnya? Nah, itu ya dicek. Ini admin kok dibuatnya kapan? Ini ada user baru kok dia admin dibuatnya tadi pagi, padahal tadi pagi saya nggak ngapa-ngapain. Ya, misalnya sebagai adminnya ya. Wah, ini mencurigakan ini. Ini kemungkinan adalah usernya si hacker tadi dinonaktifkan atau dihapus sekalian ya. Nah, ini yang paling penting adalah restore the last backup. Jadi kalau Anda sudah mentok, sudah nggak tahu lagi harus bagaimana, cara yang paling aman adalah restore backup terakhir ya. Jadi backup itu sangat-sangat penting ya. Ini hal yang sering diremehkan ya, tidak diremehkan apa namanya dengan asumsi bahwa sistem Anda itu nggak akan pernah rusak, nggak akan pernah kehack ya. Padahal kenyataannya yang namanya sistem itu pasti pernah mengalami kerusakan, entah itu dihack, entah itu kerusakan dari servernya dan lain sebagainya. Jadi backup itu adalah sangat-sangat penting ya. Dulu saya saking paranoidnya, dulu itu saya backupnya itu sampai 3 level. Yang pertama backup setiap hari itu untuk database-nya, setiap malam saya backup. Kemudian setiap minggu juga saya backup itu juga database dan filenya. Kemudian setiap bulan. Ya, jadi backupnya ada 3 tahap gitu. Jadi itu saking paranoidnya. Oke, kemudian apa lagi yang dilakukan oleh hacker atau cracker ketika dia sudah mendapatkan hak akses ke server Anda melalui backdoor ya. Ini yang banyak digunakan oleh bocil-bocil ya. Ya, ini bocil-bocil itu dia bisa melakukan deface ya. Deface itu adalah merubah tampilan dari website ya. Ini kita lihat di gambar ini ya. Ini Anda lihat domainnya ya. Domainnya ini milik salah satu BUMN ya yang terkenal ya. Itu dia di deface ya. Nah, ini saya sangat-sangat tidak menyarankan hal ini ya. Karena apa? Kenapa saya bilang ini bocil? Karena dia tujuannya hanya mencari perhatian. Biasanya dia nggak merusak sih biasanya, hanya cuman caper aja, cari perhatian. Karena dengan dia di deface, maka orang akan tahu, oh ini yang apa namanya merubah website saya. Nah, gitu. Kemudian dipamerkan. Gitu ya, ada volumenya ya dipamerkan. Ini loh karya saya sudah berhasil untuk ngehack, mendeface websitenya ini gitu ya. Jadi ini jangan digunakan karena ini satu akan mudah terlacak, gitu ya. Nah, itu jadi hati-hati ya. Nah, bagaimana jika ternyata Anda sebagai sistem administratornya, web administratornya, ketika web Anda, sistem Anda kehack, ke deface seperti ini ya. Yang pertama, offline-kan website Anda ya. Kemudian Anda harus cek apakah ada kerentanan di sana. Misalnya nih, kalau pakai WordPress, WordPress-nya diupdate. Kalau pakai plugin-nya diupdate. Jangan pakai plugin bajakan, jangan pakai apa namanya? Theme tema bajakan gitu ya. Nah, kemudian Anda harus apa namanya? Merestore ya, mengembalikan itu website yang terdeface tadi. Atau yang paling gampang adalah backupnya aja. Backupnya balikin, udah balik semuanya. Gitu. Ya. Jadi dulu itu ada sistem yang saya lupa namanya, itu dia bisa otomatis. Jadi kalau ada satu perubahan di file, dia akan mengembalikan file aslinya lagi. Saya lupa namanya sistemnya itu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi ketika ada perubahan file melalui jalur yang tidak dibenarkan, misalnya ya. Jadi harusnya yang boleh merubah file itu adalah si admin. Ternyata ini ada perubahan, tapi yang rubah bukan admin. Itu otomatis sistem akan merestore kembali apa namanya file backupnya. Itu secara otomatis. Nah, itu ada. Tolong nanti silakan dicari ya, saya lupa namanya. Ada sistem seperti itu, ya. Gitu. Oke, kemudian apa lagi yang mungkin dilakukan oleh hacker atau cracker yang sudah menguasai sistem Anda melalui backdoor tadi? Bisa jadi dia juga menjadikan namanya zombie server. Zombie server itu dia secara tampilan dia nggak ada apa-apa. Dia masih sama seperti biasanya. Ini yang bahaya ya. Jadi kalau server Anda itu Anda fungsinya sebagai web server, ya dia akan berfungsi sebagai web server seperti biasanya. Kalau dia jadi aplikasi server ya dia jadi aplikasi server seperti biasanya. Cuman dia itu bisa di remote untuk melakukan aksi-aksi tertentu. Misalnya dia bisa melakukan DDoS. Kemudian dia juga bisa menjadi VPN relay gitu ya. Atau melakukan hal-hal lain yang aneh-aneh lah gitu ya. Tahu-tahu Anda dapat laporan. Saya dapat serangan dari servermu ini gitu ya. Nah, kita nggak merasa loh kapan saya nyerangnya, saya nggak merasa menyerang kok gitu ya. Jadi biasanya server kita itu kan punya IP public
ya public biasanya ya. Nah, kemudian di server yang kita serang itu dia itu nge-lock siapa saja yang connect ke sistemnya mereka ya. Biasanya kadang-kadang firewall-nya itu di-lock dan kadang-kadang kita akan mendapatkan notifikasi itu. Saya mendapatkan serangan dari server Anda gitu ya. Jadi kemungkinan server Anda sudah terkompromis, sudah dikuasai oleh pihak lain. Nah, itu istilahnya zombie server ya. Jadi server kita tetap berfungsi seperti biasa, tapi orang lain itu bisa remote server kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, gitu ya. Bagaimana caranya mengatasi hal seperti ini? Yang pertama pasti cabut dari network, jangan sampai dia menyebar ke yang lain. Kemudian jangan di restart atau di shutdown ya. Karena ada memang beberapa yang dia memasang semacam malware atau virus ya, yang ketika dia di restart itu justru dia akan melakukan hal yang destruktif. Misalnya dia akan menghapus semua file-file yang ada di sana ya gitu ya. Itu bahaya ya. Terus kemudian servernya masih nyala, cabut dari LAN-nya, kemudian backup program file Anda ya. Jadi file-file program Anda, aplikasi Anda di backup, kemudian database Anda di backup, kemudian di-restore ke server yang baru. Clean and hardened server. Jadi server yang baru yang sudah Anda pastikan dia tidak memiliki celah keamanan, diupdate semuanya, firewall-nya diaktifkan dan lain sebagainya, restore di sana, online-kan lagi server Anda ya. Nah, server yang kena zombie tadi itu baru Anda lakukan inspeksi, Anda periksa pelan-pelan di sana. Gitu ya. Jadi hal seperti ini nggak bisa dilakukan secara sporadis ya. Jadi biasanya pihak manajemen perusahaan itu taunya adalah downtime. Seberapa lama server kita itu down gitu. Jadi Anda harus segera mungkin untuk mengupload server Anda. Kemudian server yang kena hack tadi itu harus diamankan dulu gitu ya. Oke. Nah, ini yang paling bahaya ya, yaitu pembocoran data ke publik ya. Itu yang paling bahaya. Jadi ketika hacker atau hacker tadi sudah menguasai server Anda melalui backdoor tadi, bisa jadi dia akan mengambil data-data Anda gitu. Nah, ini yang paling bahaya, ini yang sering kita dengar ya akhir-akhir ini ya. Datanya dari perusahaan ini bocor sekian ribu data, perusahaan ini bocor sekian ribu data. Nah, itu biasanya karena sudah tersusupi servernya. Nah, bagaimana jika Anda sebagai sistem administrator yang mengalami hal ini ya? Tentunya yang pertama adalah Anda harus melakukan asesmen terhadap celah-celah keamanan itu ya. Kemudian ini kok bisa bocor, dari mana celahnya gitu ya. Kemudian Anda harus mengamankan data itu. Kemudian nah ini yang sering kali dilakukan ngeri-ngeri sedap ya. Anda harus menginformasikan pada pimpinan bahwa data Anda bocor. Server Anda kebobol, datanya bocor. Sehingga pimpinan itu bisa memberikan mengambil satu tindakan, misalnya membuat aturan dan sebagainya. Gitu ya. Dan ini hal-hal yang biasanya di luar kuasa kita sebagai sistem administrator ya. Jadi urusan kita kan sama sistemnya. Kalau aturan itu biasanya urusan dari atasan kita. Gitu ya. Jadi sampaikan kepada pimpinan bahwa server kita dibobol, datanya bocor, minta beliau untuk membuat sebuah kebijakan ya. Kemudian yang pasti tadi seperti yang tadi ya, servernya di offline-kan, cabut dari networknya, kemudian Anda analisa, jangan dimatikan atau di restart ya. Anda selamatkan data yang bisa diselamatkan, Anda pindahkan ke server yang lain yang bersih, yang baru, yang sudah diperbaiki keamanannya, Anda online-kan lagi servernya sehingga kinerja perusahaan itu nggak terganggu, baru Anda melakukan analisa terhadap server itu. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah di sisi aplikasi sendiri itu banyak sekali kelemahannya ya. Jadi nggak bisa kita ngomong, wah server kita kehack itu karena kesalahan programmernya Pak, atau kesalahan database engineer-nya Pak. Nah, itu banyak faktor ya. Kemudian kita harus mengimplementasikan yang disebut dengan secure coding. Secure coding itu adalah bagaimana kita membuat kode program kita itu aman ya. Ini beberapa di antaranya ya, adalah input validation ya, Anda validasi inputnya. Jadi misalnya nih di situ itu harusnya masuknya adalah NIP. NIP itu kan angka semuanya, nggak ada hurufnya. Berarti huruf nggak boleh di input di sana. Nah, itu bagaimana caranya? Banyak tekniknya ya. Atau misalnya yang boleh diupload
kalau untuk foto itu hanyalah image, nggak boleh file yang lain-lain. Atau yang boleh mengupload file itu hanya orang dengan jabatan tertentu, yang apa namanya jabatannya receh-receh, nggak boleh dia upload foto. Nah seperti itu namanya input validation. Kemudian kita harus menerapkan namanya authentication, access control, and accounting. Ini udah kita pelajari sebelumnya ya. Itu jadi ada banyak cara untuk apa namanya menerapkan access control terhadap sistem kita. Kemudian untuk authentication-nya disarankan menggunakan minimal two factor authentication dari 3 model authentication yang ada ya, minimal menggunakan 2 dari 3. Kemudian yang accounting di log, semua aktivitas user itu harus direkam ya. Kemudian Anda harus menggunakan encryption, menerapkan enkripsi untuk mengamankan data, dan yang terakhir adalah error handling ya. Jangan sampai ketika Anda menampilkan error itu justru sebenarnya itu adalah clue bagi hacker. Contoh ini yang umum kita temui ya. Login nih di halaman login, ketika username-nya benar, password-nya salah. Gini, percobaan pertama, username salah, password-nya salah. Di klik login muncul pesannya username dan password salah. Kemudian username-nya benar, password-nya salah, klik login muncul password salah. Username-nya nggak ada informasinya. Oh berarti ini mungkin username benar. Dan sebaliknya, ketika username-nya salah, password-nya benar, informasinya hanya username salah. Oh berarti password-nya benar. Berarti tahu dong username yang benar apa, password yang benar apa. Nah gitu ya. Jadi itu hati-hati untuk error handling ya. Terakhir, backup dan backup. Backup ini sangat penting ya. Harus dilakukan secara periodically ya, harus secara periodik, mau itu harian, bulanan atau mingguan atau bulanan ya. Modelnya bisa incremental, itu incremental itu dia hanya membackup perubahannya saja sejak backup terakhir, atau bisa full backup. Biasanya umumnya itu full backupnya itu bulanan. Incrementalnya bisa mingguan atau bahkan harian ya. Kemudian kalau saya lebih paranoid lagi. Kalau harian itu saya backup database-nya, karena database-nya yang paling rentan ya. Database-nya itu saya backup setiap malam. Kemudian untuk file-filenya itu saya backup mingguan ya. Jadi apa namanya file-filenya itu saya backup mingguan, database-nya setiap malam, setiap hari. Kemudian full backup-nya itu saya lakukan setiap bulan. Karena kenapa setiap bulan, Pak? Karena itu gede. Biasanya gede. Karena banyak file-file yang diupload. Seperti itu ya. Jadi itu untuk materi kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Ingat, semua informasi yang ada di sini itu ditujukan untuk perkuliahan ya, untuk pembelajaran. Penggunaan informasi yang ada di sini di luar perkuliahan itu menjadi tanggung jawab Anda pribadi, bukan menjadi tanggung jawab saya. Oke, baik. Demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.